Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Jadi di sini kami akan membawa teman-teman semua untuk menjelajahi topik yang cukup menarik untuk dibahas. Saya yakin kalian akan menemukan informasi yang bermanfaat dan menarik di sini. Jadi kita akan membahas topik mengenai etika profesi akuntansi, yang mana materi ini akan kita bawakan dan akan kita diskusikan bersama dalam presentasi berikutnya. Dan saya di sini mengawali materi tentang apa itu etika dan kode etik. Lalu akan ada teman-teman saya yang akan melanjutkan penjelasan berikutnya. So let's listen to our explanation. Oke, jadi teman-teman, etika itu adalah aturan atau prinsip-prinsip yang membantu kita tahu perbedaan antara tindakan yang baik dan yang tidak baik. Nah, ini membimbing kita dalam menentukan bagaimana kita seharusnya bertindak sehari-hari dan bagaimana kita sebaiknya memperlakukan orang lain. Kode etik adalah seperangkat aturan tertulis yang menetapkan tindakan yang benar dan yang salah dalam suatu profesi, ketaatan yang benar dan salah dalam suatu profesi. Ini berasal dari kesadaran pribadi dan pentingnya menjaga moralitas, profesi, serta reputasi individu. Dan dalam konteks akuntansi, etika mengacu pada standar perilaku yang menentukan bagaimana seorang akuntansi harus bertindak dalam praktik bisnis mereka. Kode etik dalam profesi akuntansi adalah serangkaian pedoman yang menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari para akuntan. Ini mencakup nilai-nilai, prinsip, dan aturan yang harus diikuti oleh para profesional akuntansi. Nah, jadi ini penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sudah tahu apa itu etika dan kode etik? Sekarang, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai kode etik profesi. Kode etik profesi Ikatan Akuntansi Indonesia terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip itu menyajikan standar etika ideal dalam istilah filosofi. Yang kedua, peraturan etika, merupakan standar etika minimum yang diuraikan sebagai peraturan khusus. Yang ketiga, interpretasi atas peraturan. Interpretasi peraturan etika yang disusun oleh divisi etika profesi. Yang keempat, yaitu kaidah etika, publikasi yang berisi penjelasan dan jawaban atas pertanyaan tentang peraturan etika disampaikan oleh praktisi dan pihak lain yang tertarik pada ketentuan etika. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peranan etika dan prinsip-prinsip etika profesi akuntansi. Profesi akuntansi menuntut standar etika yang tinggi karena mereka memberikan layanan penting masyarakat dan harus memiliki komitmen moral yang kuat. Etika profesi adalah panduan untuk mengatasi konflik kepentingan dan membuat keputusan sulit dalam konteks akuntansi. Hal ini berfokus pada kewajiban etis para profesional dalam memberikan layanan kepada masyarakat, diatur dalam kode etik dan menerjemahkan nilai-nilai moral ke dalam tindakan sehari-hari. Meskipun ada perbedaan antara etika profesi dan etika kerja, yang terpenting adalah bagaimana baik para profesional dan non-profesional menggunakan keahlian dan kekuasaan mereka dengan tindakan yang etis. Kode etik profesi akuntan Indonesia berisi prinsip-prinsip inti yang menjadi panduan bagi para akuntan dalam praktik mereka. Ini mencangkup tanggung jawab terhadap moral dan profesionalisme, pelayanan kepada masyarakat, integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan informasi klien, perilaku profesional, dan pematuhan terhadap standar teknis. KEPAI mengarahkan para akuntan untuk berperilaku secara moral, profesional, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu rangka kode etik akuntan Indonesia. Kode etik akuntan Indonesia terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama, pembukaan. Bagian ini menjelaskan latar belakang dan pentingnya kode etik bagi para akuntan. Yang kedua, kepribadian. Menekankan pentingnya menjaga nama baik, integritas, dan objektivitas dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, kecakapan profesional. Bagian ini fokus pada keterampilan dan pengetahuan. Yang keempat, tanggung jawab. Menegaskan pentingnya bertindak secara bertanggung jawab. Yang kelima, ketentuan khusus. Mengatur aturan dan peraturan yang lebih khusus terkait
terkait perilaku dalam hal-hal tertentu. Yang keenam, pelaksanaan kode etik. Yang ketujuh, suplemen dan penyempurnaan. Bagian ini merujuk pada penyempurnaan kode etik atau penambahan aturan baru jika diperlukan. Yang kedelapan, penutup, merupakan bagian yang menandai akhir dari isi kode etik dan memberikan kesimpulan. Yang kesembilan yaitu pengesahan, menegaskan bahwa kode etik ini disetujui dan diakui sebagai pedoman bagi akuntan dalam menjalankan profesinya. Setiap bagian memiliki tujuan khusus untuk memberikan pedoman perilaku yang baik kepada akuntan, memastikan integritas dan profesionalisme dalam praktek mereka sehari-hari. Oke, selanjutnya yaitu kecakapan profesional akuntan publik. Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia bab 11 kecakapan profesional dicantumkan dua pasal. Pasal 2 dalam Kode Etik tersebut mengatur A. Kewajiban bagi setiap anggota IAI untuk melaksanakan pekerjaannya berdasarkan standar profesional yang berlaku bagi pekerjaan tersebut. B. Kewajiban bagi setiap anggota IAI untuk mengikat orang-orang lain yang bekerja dalam pelaksanaan tugas profesionalnya untuk mematuhi Kode Etik Akuntan Indonesia. C. Kewajiban bagi setiap anggota IAI untuk senantiasa meningkatkan kecakapan profesionalnya. D. Kewajiban untuk menolak setiap penugasan yang tidak sesuai dengan kecakapan profesionalnya. Saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang tanggung jawab akuntan publik. Akuntan publik memiliki dua tanggung jawab utama dalam menjalankan pekerjaan profesional mereka. Pertama, mereka harus mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama penugasan, kecuali jika hukum atau aturan negara mewajibkan pengungkapan. Hal ini diatur dalam pasal 4 Kode Etik Akuntan Indonesia. Kedua, mereka harus menjaga mutu pekerjaan profesional sesuai dengan standar yang tinggi, seperti yang diatur dalam pasal 5 Kode Etik Akuntan Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa kewajiban ini berlaku tidak hanya bagi akuntan publik, tetapi juga untuk semua staf dan karyawan yang bekerja di kantor akuntan publik, sesuai dengan Kode Etik Akuntan Indonesia. Kemudian materi selanjutnya, ketentuan khusus Kode Etik Akuntan Indonesia. Pasal 6 dalam Kode Etik Akuntan Indonesia mengatur perilaku akuntan publik dengan beberapa poin penting. Yang pertama ada independensi, yaitu akuntan publik harus menjaga independensi mereka sehingga dapat menjalankan tugas mereka tanpa gangguan yang dapat mempengaruhi objektivitas. Kemudian yang kedua, standar profesional. Mereka harus mematuhi standar profesional akuntan publik yang berlaku, memastikan bahwa pekerjaan mereka sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Yang ketiga, penjelasan laporan. Akuntan publik harus memberikan penjelasan yang memadai tentang tujuan penandatanganan mereka dalam laporan hasil penugasan untuk memahamkan makna tanda tangan mereka. Yang keempat, ramalan dan proyeksi. Mereka dilarang memberikan jaminan atau jaminan terkait ramalan atau proyeksi untuk menghindari kesan bahwa hasilnya akan pasti terwujud. Kemudian yang terakhir, hubungan sesama profesi. Akuntan publik harus menjaga hubungan baik dengan rekan seprofesinya, yang penting dalam kasus perubahan auditor atau kerjasama antara akuntan publik. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan kode etik. Pasal 7 dalam Kode Etik Akuntan Indonesia mengatur pelaksanaan etika profesional dengan berbagai ketentuan berikut. Yang pertama, anggota wajib memahami dan mengamalkan kode etik ini dengan penuh tanggung jawab, baik secara individu maupun dalam kerjasama dengan rekan anggota lainnya. Kemudian yang kedua, anggota harus aktif saling mengingatkan sesama anggota terhadap perilaku yang dianggap tidak etik. Kemudian yang ketiga, jika ada ketidakjelasan dalam pengaturan etika, anggota harus meminta paduan di Komite Kode Etik Akuntan Indonesia. Kemudian yang keempat, anggota diharuskan melaporkan pelanggaran kode etik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kelima, pengawasan dan penilaian pelaksanaan etika dilakukan oleh Badan Pengawas Profesi dan Dewan Pertimbangan Profesi. Kemudian yang keenam, Badan Pengawas Profesi bertanggung jawab mengawasi kepatuhan dan menilai pelaksanaan kode etik dan standar profesional akuntan publik oleh akuntan publik. Mereka juga menangani pengaduan terkait pelanggaran kode etik dan dapat mengenakan sanksi. Kemudian yang terakhir, Dewan Pertimbangan Profesi memiliki kewenangan untuk berlakukan sanksi atau pelanggaran kode etik, termasuk pemberhentian sementara atau permanen dari keanggotaan, sesuai dengan anggaran rumah tangga Ikatan Akuntan Indonesia tahun 1996 pasal 2. Sanksi ini diberlakukan berdasarkan pengaduan tertulis tentang pelanggaran kode etik yang melibatkan anggota IAI atau atas permintaan pengurus IAI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.